Nah, Ibu-ibu, baiklah, sekarang kita akan masuk ke langkah 4, yaitu ragam dan tingkatan disabilitas. Di sini saya ada gambar mengenai jenis disabilitas. Yang pertama, disabilitas fisik. Yang kedua, disabilitas netra. Yang ketiga, disabilitas rungu wicara. Yang keempat, disabilitas intelektual. Yang kelima, disabilitas mental. Kita bahas dulu disabilitas fisik. Ini berhubungan dengan kerusakan atau kelainan pada tulang, sendi, dan otot atau sistem saraf. Misalnya, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, polio, dan meningitis. Yang kedua, disabilitas netra. Ini adalah individu yang mengalami gangguan penglihatan secara total maupun sebagian. Yang ketiga, disabilitas rungu wicara, yaitu ketidakmampuan dalam memproduksi suara dan berbahasa yang disebabkan karena kerusakan alat dan organ pendengaran, sehingga individu tidak mengenal cara mempergunakan organ bicara dan tidak mengenal konsep bahasa. Itu dia pengertian dari disabilitas rungu wicara. Selanjutnya kita masuk disabilitas intelektual, yaitu mencakup berbagai kekurangan intelektual. Contohnya, anak yang mengalami Down syndrome. Yang terakhir, disabilitas mental atau hiperaktif. Disabilitas ini mengacu pada ketidakberfungsian intelektual yang disertai ketidakmampuan adaptasi perilaku dan terjadi selama masa perkembangan. Misalnya ada anak yang mencari perhatian. Dia ingin selalu jadi pusat perhatian. Nah, itulah beberapa dari jenis disabilitas. Nah, kondisi psikologis dari penyandang disabilitas ini, jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan, maka penyandang disabilitas dapat menjadi rendah diri, sensitif, tidak bersemangat, dan lain-lain. Nah, dari berbagai macam penyandang disabilitas, ada penyandang disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi, sehingga selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penyandang disabilitas ini disebut dengan penyandang disabilitas berat. Nah, sekarang saya ada flip chart mengenai penyandang disabilitas berat. Nah, penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Jadi itu dia yang disebut dengan penyandang disabilitas berat. Ini bagaimana ibu-ibu? Nah, ibu-ibu juga bisa melihat atau membaca buku pintar halaman 6 mengenai penyandang disabilitas berat. Baik ibu-ibu, gimana ibu-ibu? Paham kan? Oke, terima kasih.